banyak banget orang yang heboh bahas tentang redenominasi. Semuanya tuh berawal sejak Kementerian Keuangan ngusulin rancangan undang-undang redenominasi di program legislasi nasional tahun 2020 sampai 2024. Sebetulnya nih, ini tuh bukan pertama kalinya rencana redenominasi dibahas. Tahun 2011, Darmin Nasution, Gubernur BI saat itu, pernah ngerencanain redenominasi. Gubernur BI selanjutnya, Agus Martowardoyo juga pernah ngajuin RUU redenominasi. Emang redenominasi itu apa ya? Ada nggak sih negara yang pernah ngelakuin ini? Apa aja sih dampaknya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Singkatnya, redenominasi itu adalah menyederhanakan nominal mata uang dengan cara mengurangi digit angka 0 di mata uang yang bersangkutan. Oh iya, kamu harus tahu nih, redenominasi ini tuh nggak mengurangi daya beli uang yang kamu punya. Ini tuh beda sama sunering yang benar-benar memangkas daya beli uang yang kamu punya. Misalnya nih, katakanlah Indonesia tuh ngelakuin redenominasi 3 digit angka 0. Berarti nih, uang Rp10.000 tuh bakalan berubah jadi Rp10. Nah, kalau sekarang Rp10.000 tuh bisa dipakai buat beli semangkok bakso, setelah redenominasi, uang Rp10-nya juga tetap bisa nih dipakai buat beli semangkok bakso. Daya belinya tuh tetap sama, cuma 3 angka 0-nya aja yang dihapus. Jadi, uang Rp100.000 tuh bakal jadi Rp100. Uang Rp1.000.000 bakal jadi Rp1.000. Dan uang Rp1.000.000 bakal jadi Rp1.000.000. Pokoknya tinggal dikurangi aja nih 3 angka 0-nya. Kira-kira kebayang ya? Sebetulnya, kita sebagai masyarakat tuh udah sering ngelakuin redenominasi dalam skala kecil di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, coba deh kamu lihat menu kopi di Starbucks. Harga minuman di menu mereka itu ditulis tanpa 3 angka 0. Banyak juga restoran yang gak nyantumin 3 angka 0 di menu mereka. Dalam banyak kesempatan, kita juga sering ngeganti 3 angka 0 dengan huruf K, seperti 25K, 50K, 100K, dan lain-lain. Gak cuma itu aja, dalam komunikasi lisan pun kita sering ngelakuin ini. Misalnya nih, kalau kita lagi nawar harga sebuah barang di pasar, 250 boleh ya mas? 300 kemahalan nih. Yap, kita ngelakuin itu tuh buat kepraktisan aja, tapi nggak terregulasi. Sebenarnya ada nggak sih negara yang pernah ngelakuin redenominasi? Atau jangan-jangan cuma Indonesia aja yang berencana ngelakuin ini? Nah, redenominasi ini tuh udah dilakuin di banyak negara. Mulai dari Turki dan Romania di tahun 2005, Rusia di tahun 1998, sampai Brazil yang ngelakuin redenominasi sebanyak 6 kali di tahun 1960-an sampai 1990-an. Bahkan, Indonesia sendiri juga pernah ngelakuin redenominasi di tahun 1965. Jadi ini tuh bukan pertama kalinya Indonesia meredenominasi mata uangnya, karena kita tuh udah pernah ngelakuin ini sebelumnya. Ternyata banyak ya negara yang pernah ngelakuin ini. Emang redenominasi tuh tujuannya apa ya? Apa manfaatnya menghapus digit angka di mata uang? Nah, tujuannya tuh macam-macam, tergantung negara yang ngelakuin redenominasi tersebut. Misalnya nih, redenominasi di Rusia tahun 1998. Salah satu tujuan redenominasi tersebut adalah untuk meyakinkan publik kalau krisis ekonomi di Rusia tuh udah selesai. Oh iya, ada satu hal menarik nih terkait redenominasi ini. Mosley itu mencatat kalau 38 dari 60 negara yang ngelakuin redenominasi di tahun 1960-an sampai 2003 itu tujuannya untuk menyederhanakan digit mata uangnya setelah hiperinflasi. Di sini kamu bisa ngeliat nih, sebagian besar negara yang ngelakuin redenominasi itu adalah negara yang ngalamin inflasi ratusan bahkan ribuan %. Kenapa sih bisa gitu? Jadi nih, jumlah digit angka pada mata uang itu adalah akumulasi dari krisis ekonomi dan inflasi yang terjadi di masa lalu. Semakin tinggi inflasi, ya jumlah digitnya tuh akan terus bertambah. Semakin banyak digitnya, maka muncul nih kebutuhan untuk menyederhanakan nominalnya dengan redenominasi. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, Indonesia kan nggak lagi kena hiperinflasi kayak Venezuela atau Zimbabwe. Ngapain sih kita harus redenominasi segala? Nah, dari yang aku lihat, ada 2 tujuan dan manfaat utama dari redenominasi ini. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, untuk ningkatin kredibilitas dan kesetaraan mata uang. Kamu perlu tahu nih, secara nominal, nilai tukar rupiah terhadap dolar tuh bedanya jauh banget. 1 dolar Amerika itu setara dengan Rp14.000. Sementara di negara tetangga kita nih misalnya, 1 dolar Amerika itu setara dengan 31,3 baht Thailand dan 4,27 ringgit Malaysia. Jauh banget ya bedanya. Nah,
Dengan ngelakuin redenominasi, hal tersebut tuh bisa ngasih kesan kalau nilai tukar rupiah tuh sejajar sama mata uang negara lain. Hal itu tuh positif nih kalau dilihat dari kacamata psikologis market dan perdagangan. Contohnya bisa kita lihat dari negara Turki. Sebelum redenominasi, 1 dolar itu setara dengan 1,8 juta lira. Setelah redenominasi, 1 dolar itu jadi setara dengan 1,8 lira. Itu tuh bikin mata uang lira bisa disejajarin dengan mata uang lainnya. Dan tentu aja nih, hal tersebut tuh juga bisa ningkatin kredibilitas dan daya saing mata uang lira di perdagangan internasional. Di sisi lain, pecahan uang 100.000 tuh adalah pecahan terbesar kedua di ASEAN setelah pecahan 500.000 dong Vietnam. Di Indonesia, pecahan 100.000 tuh daya belinya kecil banget. Mungkin cuma cukup untuk beberapa kali makan doang, tapi coba kita bandingin dengan dolar Singapura. 100.000 dolar Singapura tuh cukup buat biaya makan setahun penuh. Yang kedua, untuk efisiensi pencatatan baik dalam akuntansi atau kegiatan sehari-hari. Redenominasi ini tuh juga berdampak nih untuk menyederhanain pencatatan dalam akuntansi maupun dalam perhitungan sehari-hari. Kalau dipikir-pikir nih, 3 angka terakhir dalam nominal rupiah tuh hampir nggak kepake sama sekali. Cuma manjang-manjangin penulisan doang. Dengan memangkas 3 angka terakhir dalam nominal rupiah, semua pencatatan keuangan tuh jadi lebih sederhana dan juga bisa meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Tapi balik lagi nih, di balik tujuan dan dampak positifnya, tentu aja pelaksanaan redenominasi tuh punya konsekuensinya sendiri. Dan kalau konsekuensi ini tuh nggak dimitigasi dengan baik, hal tersebut tuh bakalan berdampak buruk pada kondisi perekonomian di Indonesia. Apa aja sih konsekuensinya? Yang pertama, pembulatan harga berlebihan yang berujung pada inflasi tinggi. Kamu pernah dengar tentang money illusion nggak? Ini tuh terjadi ketika kita tuh cuma ngelihat angka pada uang doang, bukan pada daya beli uang itu sendiri. Saat ini nih, mungkin kita nganggep bayar makan sebesar 25.000 tuh biasa banget, dan kita tuh udah terbiasa sama uang puluhan ribu buat biaya makan. Ketika redenominasi, uang 25.000 itu berubah jadi 25 rupiah. Nah, di sini nih ilusinya. Kita tuh jadi ngelihat nominal 25 rupiah tuh kecil banget dan gak berharga. Padahal secara daya beli, 25 rupiah itu setara dengan 25.000 rupiah. Karena hal ini nih, mungkin kita akan cuek dan nganggap remeh kalau makanan kita yang beli itu naik jadi 30 rupiah. Atau dibulatin jadi 30 rupiah karena nggak ada kembalian. Ah, cuma 5 rupiah doang kok. Eits, jangan salah. Kenaikan 5 rupiah itu setara dengan kenaikan harga sebesar 20%. Atau nih, kita kan udah terbiasa dengan kata-kata 100 rupiahnya boleh didonasikan, Mbak. Nah, sekarang mungkin 100 rupiah tuh kelihatan kecil banget. Dan mungkin persepsi kamu terhadap 100 rupiah itu nggak akan langsung hilang gitu aja. Padahal setelah redenominasi, 100 rupiah tuh setara dengan 100.000 rupiah. Kalau ilusi ini tuh terjadi dalam skala besar, tentu aja nih, ini tuh bakal menaikkan angka inflasi. Yang kedua, pengeluaran biaya yang besar oleh pemerintah. Mulai dari sosialisasi sampai implementasi. Indonesia tuh luas banget. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa, bahkan di kaki gunung. Ada yang udah terfasilitasi dengan gadget dan internet, tapi ada juga yang daerahnya tuh belum dijangkau sama jaringan internet. Jangankan internet, listrik aja tuh belum ada. Secara latar belakang pendidikan pun beda-beda. Ada yang menempuh pendidikan tinggi, di sisi lain ada juga yang masih buta huruf. Nah, tugas pemerintah adalah mengawal proses redenominasi, ngelakuin sosialisasi ke 267 juta masyarakat Indonesia yang terpencar-pencar di berbagai pulau dan dengan latar belakang kondisi yang beda-beda. Ingat, pemberlakuan redenominasi ini tuh membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Proses sosialisasi ini tuh nggak sesederhana memangkas 3 angka 0 doang, karena buat ngerealisasiinnya tuh butuh waktu, tenaga, dan juga uang yang nggak sedikit. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menggelontorkan banyak uang buat kegiatan implementasi redenominasi. Contohnya nih, terkait kebutuhan untuk mencetak uang baru, sosialisasi, belum lagi juga diperluin adendum dalam berbagai perjanjian legal yang nyebutin nominal uang dan lain-lain. Dan jangan lupa juga, redenominasi ini tuh mengubah semua pencatatan uang digital dan aset digital kamu. Di dalamnya tuh termasuk bank, saham, dan semua instrumen lain yang berkaitan sama pencatatan keuangan. Oh iya, mungkin satu video ngomongin uang tentang triliuner paling santai di Indonesia juga perlu diubah. Karena setelah redenominasi